Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4, kembali di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Semoga teman-teman grade 4 selalu semangat, selalu sehat dalam belajar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum ke materi, yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini pun kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Baik teman-teman, hari ini masih di tema 4 berbagai pekerjaan dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana mengulas isi buku sastra, unsur-unsur dalam cerita atau dongeng, dan menyampaikan pendapat tentang dongeng. Sudah siap teman-teman? Let's go, kita mulai. Mengulas adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberi pendapat terhadap buku yang dibaca. Apa saja yang diulas? Nah, yang dapat diulas dalam buku yaitu adalah yang pertama data buku. Di dalam data buku itu ada judul bukunya apa, penulisnya siapa, yang menerbitkan siapa, jumlah halaman berapa, dan tahun buku diterbitkan. Lalu yang dapat diulas juga adalah inti ceritanya. Manfaat membaca buku tersebut apa? Dan kelebihan serta kekurangan dari buku yang kita baca. Nah, di dalam buku atau di dalam cerita itu ada unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik yang terdiri dari tokoh, latar, konflik, alur, dan amanat. Ada juga unsur ekstrinsik yaitu gaya bahasa dan bahasanya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Di dalam tokoh, secara perannya itu, tokoh itu juga bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan atau benda mati. Nah, di dalam tokoh secara peran, tokoh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama atau peran utama yaitu adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu dari tema cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu atau peran pembantu yaitu mendukung tokoh utama. Perannya itu mendukung tokoh utama. Unsur intrinsik yang lain yaitu ada penokohan. Penokohan adalah pelaku dan watak atau sifat tokoh. Misalnya ada antagonis. Antagonis itu biasanya penokohannya itu diceritakan sebagai seseorang yang jahat. Kalau protagonis, seseorang yang baik. Ada lagi latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita. Ada konflik, yaitu masalah yang ada dalam cerita. Ada alur, yaitu jalannya peristiwa dalam sebuah cerita. Ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, kita pun dapat memberikan pendapat kita terhadap perilaku dari tokoh cerita tersebut, yaitu dengan cara, pertama kita harus membaca dengan seksama jalan ceritanya. Yang kedua, kita memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh tersebut. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan. Nah, di sini kita baca sama-sama tentang cerita Semut dan Belalang.
Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, dari cerita itu kita bisa berpendapat. Pendapatnya yaitu tentang semut. Sikap semut itu sangat bagus karena dia selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya untuk persiapan musim dingin. Sedangkan belalang itu malas bekerja sehingga pada musim dingin mereka kekurangan makanan. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Miss Tina? Kalau teman-teman berbeda pendapatnya, boleh. Nah, berikutnya memberikan pendapat tentang inti cerita. Kalau tadi tentang tokohnya, sekarang tentang inti ceritanya. Yaitu dengan cara membaca cerita dengan cermat, lalu cari paragraf yang memuat permasalahannya. Lalu yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Dan yang keempat, bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Nah, di dalam cerita atau dongeng pun ada menentukan pesan moral, yaitu dengan cara membaca cerita dengan cermat, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran, lalu membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa yang mengandung saran, nasihat, pesan atau anjuran dengan bahasa sendiri. Lalu apa sih pesan moral itu? Pesan moral adalah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat pribadi tentang dongeng? Jadi kita ketahui dulu ya, dongeng itu adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi. Di dalam dongeng terdapat tokoh, alur jalan cerita, dan pesan moral. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui kejadian di dalam cerita tersebut atau di dalam dongeng tersebut. Nah, contohnya di sini ada kisah tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan,
yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu yang sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Setelah membaca dongeng berjudul Tupai dan Ikan Gabus, teman-teman bisa melakukan memberikan komentar atau melakukan penilaian terhadap dongeng tersebut dengan cara yaitu peta pikiran. Nah, ini dia peta pikirannya, yaitu ada judulnya. Judul itu Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh di dalam dongeng tersebut yaitu tupai dan ikan gabus. Sifat tokohnya, tupai setia kawan, rela berkorban. Sedangkan ikan gabus, sifatnya itu setia kawan. Tempat dari cerita tersebut yaitu sungai, tepi sungai, dan laut. Awal ceritanya, ikan gabus sakit dan meminta hati ikan hiu kepada tupai. Di akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus. Lalu pesan moralnya adalah setia kawan, rela berkorban, dan saling membantu. Nah, kita juga kepada teman pun bisa setia kawan. Kita rela berkorban untuk teman kita, dan kita harus saling membantu antar teman. Itu dia teman-teman yang dapat kita lakukan dari sebuah dongeng, yaitu memberikan komentar dengan peta pikiran. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah teman-teman baca dahulu cerita pada halaman 118 sampai 119 di buku tema 4 teman-teman. Setelah membaca, teman-teman melakukan komentar, yaitu ada di halaman 119. Teman-teman tulis di buku gambar teman-teman ya. Lalu dikumpulkan pada hari Jumat. Dibuatnya agak lebih besar, makanya Mistina meminta di buku gambar. Oke teman-teman, jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi Mistina, bisa WA via tulisan atau bisa video call Mistina. Oke, materi kita hari ini cukup sekian. Semoga teman-teman selalu semangat, selalu sehat. Semoga hari ini pembelajarannya pun bisa bermanfaat untuk kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.